dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yaitu rumusnya seperti ini. C per 5, C dalam artian itu berarti si Celsius, sama dengan R per 4 sama dengan Fahrenheit dikurang 32 per 9 sama dengan Kelvin kurang 273 per 5. Oke ya, ini yang akan kita gunakan di sini untuk konversi dari termometer. Bisa dia dari Celsius ke Reaumur, dari Reaumur ke Fahrenheit, atau intinya itu adalah pokoknya keempatnya itu, Reaumur, Kelvin, Fahrenheit, dan Celsius. Kita hanya menggunakan rumus ini ya, pakai perbandingan. Jadi bagaimana cara menggunakan rumus ini? Rumus ini digunakan itu hanya dua, misalnya C dengan R atau F dengan R gitu. Nah, bisa kita lihat contohnya itu seperti ini. Langsung kita ke contoh ya, supaya lebih gampang. Contoh. Nah, misalnya ada soal dikatakan seperti ini nih. 100 derajat Fahrenheit berapa Celsius? Ya kan? Nah, ini juga nanti ditanyakan berapa nanti dia kalau dia dalam Reaumur, kalau dia dalam Kelvin. Nah, berarti sudah mencakup ya dari 100 Fahrenheit berapa C, R, dan K. Nah, kita pakai ini. Nah, jadi yang pertama kita kerjakan dulu itu yang ini. Berarti si C dengan F, ya kan? Maka kita ambil di sini C dengan F. Itu aja. Berarti kalau begitu C per 5 ya. C per 5 sama dengan F. Perhatikan F. F kurang 32 dibagi dengan 9. Udah, itu aja. Kan tidak ada lagi yang lain kan? Nah, inilah yang menjadi rumusnya. Sekarang kita tinggal masukkan angka yang dikasih tahu. Coba, C kan ditanya, F-nya berapa? 100 kan? Maka F yang ini kita ganti dengan 100. Maka, kalau begitu, Ibu buat ke atas ya. Oke, berarti kita lanjut di sini. C per 5 sama dengan, tadi 100 ya. 100 dikurang 32 per 9. Iya kan? Kalaupun langsung kamu gantikan F-nya itu boleh, tidak masalah. Oke, kalau begitu di sini C per 5 sama dengan, coba 100 dikurang dengan 32 itu berapa? 68 ya. 68 dibagi 9. Oke. Ini saya hapus ya. Nah, jadi kalau begitu, cara mengerjakannya seperti ini adalah kita boleh kali silang, boleh dikecilkan. Nah, yang pertama di sini kita kali silang. Boleh. Nah, berarti kalau begitu 9C sama dengan 68 dikali 5. Maka C sama dengan 68 dikali 5 per 9, iya kan? Kalau ini kita bagikan, maka C itu akan mendekati, kalau kita bulatkan, yaitu 38 derajat. Nah, paham ya sampai di sini? Itulah dia caranya gitu. Jadi di sini tidak perlu lagi dipertimbangkan. Ini dikurang atau ditambah Kak ya? Gitu kan biasanya Fahrenheit itu ada yang dikurang, ada yang ditambah 32 gitu kan. Jadi di sini tidak ada lagi gitu. Cukup pakai ini. Tapi ini adalah hal yang baru untuk kamu, jadi pelan-pelan ya supaya lebih mahir. Kan sudah hafal tadi rumusnya. Tadi kalau R dia berarti R per 4 sama dengan F kurang 32 dibagi 9. Iya kan? Nah, jadi kalau begitu langsung F kan 100, langsung digantiin.
Berarti R per 4 sama dengan 100 dikurang 32 per 9 nih. Berarti R per 4 sama dengan 68 ya. 68 per 9 ya kan? Nah, kalau begini kita tinggal kali silang lagi. Iya kan? Kita itu tinggal kali silangkan. Nah, berarti berapa kira-kira? Berarti kalau begitu R 9R ya sama dengan 68 dikali 4. Iya kan? Nah, berarti R sama dengan berapa ini? Berarti bisa kita dapat 68 dikali 4 bagi 9. Nah, 9 kali 7 itu kan 63 ya. 63. Berarti koma sedikit gitu ya derajat. Nah, oke. Kalau begitu kita ganti soal supaya angkanya dia lebih cantik ya. Oke, kita mulai. Nah, saya ulangi, Ibu tulis di sini tadi rumusnya. Ulangnya C per 5, maksudnya di sini biar diingat, saya buat di atas kecil. R per 4 sama dengan F kurang 32 per 9 sama dengan K kurang 273 per 5. Nah, jadi saat sambil mengerjakan tugas, kita akan hafal rumusnya ini. Lama-lama akan kamu hafal. Oke, boleh sih menggunakan ini juga, boleh juga menggunakan yang sering kamu pakai waktu SD. Nah, jadi di sini pertanyaannya Ibu ambil itu dari buku kita. Nah, yang pertama itu di sini dikatakan 23 derajat Fahrenheit itu berapa Celsius, iya kan? Nah, berarti ada dua termometer Fahrenheit dengan Celsius. Berarti ini kan Fahrenheit ini dengan ini Celsius. Berarti langsung aja angkat. Berarti C per 5. C per 5 sama dengan F. Oke, kita tulis dulu F-nya ya, biar nggak lupa. F kurang 32 per 9. Nah, sampai sini sudah boleh ya. Nah, inilah yang kita angkat tadi. Ini yang kita angkat dari rumus di atas. Nah, berarti sampai sini sudah bisa kan? Kalau sudah bisa, sudah gampang. Berarti C per 5 sama dengan F-nya berapa? 23. Berarti 23 kurang 32 per 9. Nah, lanjut ke sini. C per 5 sama dengan 23 kurang 32 itu berapa ya? Minus 9 ya. Minus 9 per 9. Nah, kan kalau begini dia ini ada sama dengan ini per min 9 per 9 bisa dikecilkan. Bagi 9 minus 1. Bagi 9 1 kan gitu kan. Nah, setelah ini kali silang. Nah, kan gini. Berarti C kali 1 C sama dengan 5 kali minus 1 min 5. Maka dalam Celsius tadi yaitu C sama dengan minus 5 derajat Celsius. Bisa ya seperti itu. Jadi ini aja diingat, bisa kita mengerjakan beberapa soal. Nah, sekarang kalau begitu kita akan masuk soal yang kedua. Nah, ini kita ubah ke si Reaumur gitu ya. Oke, sekarang kita ganti. Nah, yang kedua berarti soalnya tadi kan 23 ya. 23 derajat Fahrenheit sama dengan berapa Reaumur. Ya udah, sekarang lihat. Berarti sekarang itu ini kan Reaumur, ya kan Fahrenheit. Angkatlah ini 2. Berarti kita buatkan ke sini. Reaumur berarti R per 4 sama dengan
Fahrenheit. F kurang 32 per 9. Udah, kita masih tetap membuatkan rumusnya itu ya. Belum langsung kita ganti si F. Nggak apa-apa, biar makin paham. Nah, kalau begitu, R kan ditanya, berarti tetap tulis R per 4 sama dengan, nah, F-nya berapa? 23. 23 kurang 32 per 9. Ya udah, kurangkan. Berarti R per 4, di sini tadi berapa? Minus 9 per 9. Seperti yang saya bilang tadi, karena ini sama dengan, berarti ini bisa dikecilkan, ini ke sini bisa, maka ini dulu. Ini ke sini kita kecilkan. Kenapa tidak 4 dengan 9? Karena tidak bisa, dia koma. Berarti bagi 9 minus 1, bagi 9 sisa 1. Lalu kali silang. Nah, kali silang itu seperti ini. Berarti R kali 1, R sama dengan 4 kali minus 1, minus 4 derajat. Berarti nilainya si reamer itu minus 4 derajat Celcius sama dengan 23 derajat Fahrenheit. Oke, sudah dapat ya? Oke, sekarang kita buat soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu berarti kita ubah Fahrenheit ke Kelvin. Oke, berarti ini berapa Kelvin? Ini berarti satuan SI-nya ya. Berarti ya udah, Fahrenheit ini Kelvin. Maka tulis, berarti kalau Fahrenheit F kurang 32 per 9 sama dengan apakah? Kelvin kurang 273 per 5. Nah, masukkan angkanya yuk. Berarti boleh langsung ya, karena soal yang ketiga, ini ketiganya. Berarti 23 kurang 32 minus 9 per 9 sama dengan K, nggak tahu, ditanya ya kan. 3 kurang 273 per 5. Nah, berarti kecilkan lagi nih, bagi 9 minus 1, bagi 9 1. Ini kan begini nggak bisa ya, ini harus kita ingat, ini kita kotai. Nah, jadi kalau begitu kali silang dong, berarti yang kayak gini kan. Nah, berarti ya udah, min 1 kali 5, berarti min 5 sama dengan 1 kali K. Ini kan harus, ini kan pakai kurang nih, harus 2 kali, 1 dulu ke K, berarti K. 1 kali min 23, berarti kurang gini ya, 273. Nah, kalau sudah seperti ini dia, yang angka buat satu rumah, berarti ini angka, ini angka. Berarti kita pindahkan aja angka yang ini ke sini. Nah, bisa. Ini kan negatif, pindah berarti positif. Berarti tinggal sika yang di sebelah kanan. Berarti ini min 5 tambah 273. Kan gini kan? Ya udah, min 5 tambah 273. Berarti kan sama dengan 273 kurang 5 ya kan? Berarti ini berapa K-nya? Oke, Ibu buat kecil di sini ya. Maka K sama dengan 268 derajat. Oke, berarti artinya 23 derajat Fahrenheit sama dengan 268 derajat di posisi Kelvin. Oke ya, bisa sampai di sini ya. Oke, kita akan buat contoh yang lain supaya kamu lebih paham. Oke, terhapus kotaknya. Oke, kita ambil dari buku BOS, yaitu halaman 143. Oke, kita mulai. Nah, di situ kita ambil yang nomor 2. Ubahlah suhu Celcius berikut ke suhu Kelvin. Oke, kita mulai dari 2A.
2A katanya 27 derajat Celcius itu berapa Kelvin. Berarti ini kan C dengan Kelvin. Berarti C Kelvin, iya kan? Ya udah, masukkanlah. Berarti C per 5 sama dengan K kurang 273 per 5. Nah, ini kan sudah tahu kan kamu tadi dari mana? Itu dari ini. Oke, inilah jadinya rumusnya kan gitu. Tapi kalau misalnya tidak kamu langsung tuliskan seperti ini boleh. Bisa kamu buat C per 5, langsung 27 per 5. Boleh juga, tidak masalah. Berarti kalau begitu, 27 per 5. Kenapa 27? Menggantikan nilai C ini ya kan? Kan ini 27. Sama dengan, tuliskan lagi. K kurang 273 per 5. Nah, kalau dia seperti ini kan ada tanda sama dengan nih. Berarti kiri dan kanan bisa mati. Ini bagi 5, 1. Bagi 5, 1. Nah, berarti kan kalau kita tulis ulang kan tinggal gini tuh kan. 27 sama dengan K kurang 273. Dengan cara yang sama. Saya tadi bilang, ini kan K, ini kan angka. Berarti buat dia satu rumah gitu. Pindah kos gitu loh. Ini pindahkan ke sini. Bu, kenapa harus ini? Bebas. Boleh ini kamu pindahkan ke sana, ini kamu pindahkan ke sini, bebas. Kita pilih gampangnya yang mana gitu. Berarti kalau saya sukanya ini gitu. Berarti jadi 27 negatif. Pindah tempat, berarti positif. 273 sama dengan Kelvin. Ya udah, jumlahin deh berapa di sini. Berarti Kelvin sama dengan ini 27, berarti 0, ya kan, 10 naik 1, 8, 10, naik 1, 300 derajat. Nah, berarti artinya 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. Oke, ya, begitulah tadi cara mengerjakan untuk untuk konversi Celcius sampai ke Kelvin. Sebenarnya begitu juga kalau reaumur ke Kelvin. Jadi lebih simpel kita kalau menggunakan rumus yang ini gitu. Rumus yang ini. Jadi kita tidak perlu lagi menghafal-hafal yang mana dikurang, yang mana ditambah gitu. Dan rumusnya tidak banyak kita hafal. Kalau misalnya yang seperti yang saya bilang tadi, yang waktu pernah mungkin ya SD kan udah belajar satu-satu rumusnya gitu. Celcius ke Kelvin apa, Kelvin ke Celcius apa, nanti jadi banyak banget gitu. Kalau ini ya ini aja untuk 4 termometer. Oke, kita buat lagi contoh berikutnya supaya lebih mahir. Oke, saya ambil contohnya itu 3, nomor 3H. Itu katanya 100 Kelvin itu ke Celcius. Nah, ini kebaliknya nih. Ya udah, Kelvin berarti ini sama kan kayak tadi kan? Boleh nggak langsung aja kan C per 5 dengan ini kan? Saya buat langsung ya, semoga kamu paham. Kan C per 5, ya udah. Kan C per 5 sama dengan K ya kan? K kurang 273. Boleh langsung saya ganti ya K-nya dengan 110. 110 kurang 273. Saya tidak tulis rumusnya lagi biar lebih simple. Nah, seperti tadi sudah saya ajarin, ini kan tanda sama dengan, ini kan kanan kiri ini bisa bagi-bagi 5, ya kan, sisa 1, ya kan. Berarti kan yang sisa itu apa? Tinggal C sama dengan 110 kurang 273. Berarti berapa? Yuk coba kurangin dong, berapa? Yo, berapa kira-kira? Berapa ya? Minus lah pasti ya, min 163 derajat. Berarti 110 Kelvin sama dengan min 163 di Celcius. Gitu ya. Nah, begitulah cara mengerjakannya untuk konversi suhu. Jadi
Ibu yakin dengan pelan-pelan kamu memahami penggunaan rumus ini lebih cepat kamu menggunakannya untuk konversi. Nah, bisa sampai di sini ya. Saya tadi sudah banyak kasih contoh soal. Baiklah, kita akan lihat lagi di buku BOS halaman 144. Nah, biar lebih paham nih. Konversikan 45 derajat Celcius berapa reaumur? Oke, berarti di sini nomor 1. 45 derajat Celcius ini berapa reaumur, ya kan? Nah, coba deh C dengan reaumur, iya kan? Saya langsung ambil cepatnya ya. Berarti C per 5, ya kan? C berapa? 45 kan C per 5, berarti C nya ganti 45 per 5, ya kan? Sama dengan reaumur, ditanya ya R, kan belum tahu, per 4. Nah, coba ini boleh kita kecilkan, angkanya cantik nih. 45 dibagi 5, bagi 5 1, bagi 5 9, ya kan? Langsung kali silang. Nah, berarti 1 kali R, ini kan? 1 kali R, berarti R sama dengan 9 kali 4, 36 derajat. Nah, bisa ya? Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Kalau dia untuk Fahrenheit ke Celsius, saya ambil ini bukan nomor 1, ini dari buku itu, ini nomor 5. Ini 5A. Sekarang saya akan ambil 5C. Nah, oke. 5C katanya apa? 14 derajat Fahrenheit berapa Celsius, kan gini ya kan? Ya udah, gampang aja. Coba sekarang lihat untuk Fahrenheit. Nah, Fahrenheit kan ini kan. Nah, Celsius ini kan. Ya udah, Fahrenheit nilainya kan ada 14, langsung ganti. Berarti 14 kurang 32 per iklan ya nak ya, ada suara di halaman sana. Nah, 9 sama dengan, pengen dipotong itu nah. Sama dengan, berarti sama dengan C. Nah, C per 5. Nah, bisa ya. 14 kurang 32. Ayo, berapa 14 kurang 32? Berapa ya? Saya pun jadi lupa gara-gara ribut itu. Pengen dipotong gitu. Ribut aja. Nah, berarti 14 kurang 32 berapa? 18 ya. Berarti min 18 per 9 sama dengan C per 5. Pasnya tadi kan min 18. Nah, bagi 9 minus 2 bagi 9 1. Langsung dong dikawinkan kali silang ya kan. Nah, berarti 1 kali C minus 2 dikali 5 minus 10 derajat. Nah, begitulah kira-kira hasilnya. Jadi untuk selanjutnya kamu sudah boleh mengerjakannya. Saya yakin kamu bisa. Pelan-pelan lah untuk menggunakan rumus ini. Jadi tidak ada yang mau dihafal lagi. Cuman ini kamu bisa menyelesaikan soal konversi suhu untuk C, R, F, dan Kelvin. Oke, terima kasih. Semangat! Masuk hubungan skala dengan skala C, maksudnya itu seperti ini. Misalkan ada 2 buah termometer yang kita buat, misalnya seperti ini, 1 termometer Celsius, 1 termometer X, dan kita tidak tahu berapa gitu kan, berapa nanti seperti ini kan. Kalau Celsius kan kita tahu, oh yang paling bekunya di sini 0, di sini 100 ya didihnya. Nah, ternyata kalau ini misalnya nanti untuk termometer X kita mau cari, jadi dia dibandingkan dengan termometer Celsius gitu. Jadi itu maksudnya tadi ya, tambahannya. Jadi kalau misalnya seperti ini nih, kalau misalnya lah
di posisi ini, misalnya termometer X nanti dikatakan minimalnya dia 10, ya kan? Celcius 100, misal nih. Misal kita kasih di sini ini 10, misal kan? Ini 0. Terus kalau ini nanti 100, misal di sini si X 110. Kira-kira berapa di posisi ini? Di tanda tanya ini berapa kalau Celciusnya 40? Nah, begitulah maksudnya tadi hubungan skala X dengan skala C. Jadi kita harus bisa cara mengerjakan itu kayak mana supaya kita menemukan berapa nilai di sini. Kalau ini 40 maka ini berapa gitu. Ya, itulah maksudnya. Ini berarti nanti X maksudnya termometernya si X maksimum, ya kan? Nah, dikurangi dengan X minimum, berarti ini kan. Nah, dibagi dengan, misalnya ini kita buat tanda X, berarti dia X kurang X minimum. Sama dengan, ini kan masih termometer si X. Jadi gini dia. Pertama, langkahnya X max yang paling atas kurangkan dengan X yang paling minimum. Ini yang di atas, per. Berarti ini, X kurang X minimum. Berarti ini yang pertama. Ini yang kedua. Bisa ya? Nah, terus sekarang berarti si Celcius ya kan? Berarti Celcius maksimumnya berarti saya buat aja namanya C ya biar bisa dibedakan. Berarti C maksimumnya kurang, iya kan? C maksimum 100 ya kan, kurang 0. Berarti di sini kita katakan C minimum. Iya kan? Per. Berarti saya buat lagi di sini. Langkah pertama 100 kurang 0. Yang pertama per. Berarti yang ini kan? Berarti apa ini? Yang kedua. Berarti sejajar si X berarti 40 ya kan? Nah, jadi harus bisa nanti kamu bedakan. Berarti di sini saya buat juga XC. Berarti ini namanya XC yang dikasih tahu ya kan? 40 dikurang dengan C minimum. Nah, jadi untuk menggunakan rumus ini harus kamu pahami di gambar. Berarti kalau saya buat tadi yang paling atas, kamu bilang ini X max kurang X minimum, maka pembilang di sini pun harus yang maksimum kurang minimum dulu gitu. Ya, ini tambahan supaya kita lebih paham. Oke, baik. Sudah dapat ya, sekarang kita akan masuk ke salah satu contoh soal. Jadi dikatakan ada termometer X, ya kan, dirancang untuk menetapkan suhu S. Nah, dan di sini ada juga dia disandingkan dengan termometer Celcius. Nah, ternyata dari soal ini diberitahukan, soal kita ini, saya ibu ambil dari sebuah gambar, kalau X itu titik maksimumnya, katanya titik didihnya itu 110 derajat Celcius. Lalu kalau Celcius itu 100 derajat Celcius. Lalu ini sudah pasti 0 derajat Celcius ya. Nah, baru dikatakan seperti ini. Nah, suhu S yang sedang melebur pada skala suhu minus 10. Berarti dia itu minus 10 sudah di bawah 0 ya. Berarti ini kan 0. Berarti di bawahnya itu. Berarti minus 10 ya kan. Di bawahnya. Di bawah 0 ini. Ini kan 0. Nah, lalu dikatakan jika termometer Celcius skalanya 40. Di sini 40. Nah, berapa kira-kira di sini? Saya buat X namanya. Di sini berapa? Nah, di sini berapa? Berarti X yang ini yang ditanyakan. Nah, inilah tadi kita menggunakan rumus ini. Berarti ayo pelan-pelan kita buat. Tadi saya katakan yang atas dulu kan, ini dulu kurang ini sekali, baru 40 ini kurang 0, 2, iya kan? Nah, baru kalau ini dulu kurang bawah sekali, baru X ini kurang bawah ini yang kedua, iya kan? Ya udah, kalau begitu mari pertama dari X ini, X max 110 ya kan? Berarti 110 kurang X minimum, min 10 tadi katanya kan, berarti kurang minus 10. Selesai untuk yang atas, per. Sekarang X, ini kan, X-nya yang ditanya itu kurang. X minus 10, berarti min 10. Sama dengan, nah sekarang ini C max, berarti 100 kurang minimum 0. Baru yang di bawah, X, XC, berarti X yang dikasih tahu ini 40. 40 kurang
Paling bawahnya berapa minimum? 0. Yaudah, kalau begitu perhatikan. Min. Jadi positif ya kan? Min. Positif. Berarti maksudnya jadi tambah. Berarti 120 per X tambah 10 sama dengan, ini kurangkan 100 per 40. Kalau mengerjakan ini jangan langsung kali silang, tapi kecilkan dulu. Berarti coba ini kecilkan dulu nolnya, kanan kiri boleh. Nah, bagi berapa ini? Bagi 2 dapat ya 6. Bagi 2 5, iya kan? Sekarang 6 per X tambah 10 dengan 5 per 40. Bagi 5 1, bagi 5 8. Masih ada yang bisa dikecilkan? Ini nggak boleh karena kali silang, nggak bisa lagi, maka baru kali silang kalau dia sudah kecil. Berarti ini 1 kan? Berarti 1 kali X tambah 10. Berarti 1 kali X dulu. X. Ya kan? Baru 1 kali positif 10 berarti tambah 10 sama dengan 6 kali 8 48. Nah, coba perhatikan ini angka. Ini dia tidak angka X. Maksudnya angka X. Ini huruf X. Berarti kalau begitu yang sejenis kamu pindahkan. Berarti pindahkan ke sini. Nah, berarti X sama dengan 48. Positif pindah rumah. Kurang 10. Maka 38 derajat X-nya. Nah, artinya waktu Celsius didihnya 100, di sini 110. Waktu tadi kata Celsius yang paling rendahnya itu 10, ternyata di sini minus 10. Waktu Celsiusnya 40, berapa di sini? Berarti waktu Celsiusnya 40, di X-nya itu 38. Bisa ya? Berarti bisa kita isi di sini 38. Ini sama dengan 40. Begitulah kira-kira untuk konversi suhu kalau digabungkan dia skala termometer X dengan termometer C. Atau bisa juga nanti di sini nih termometer R dengan F bisa juga. Jadi tidak selamanya X dengan C. Tapi teknik pengerjaannya sama, memakai ini. Ini kamu pakai bisa kamu pahami kalau kamu paham dengan gambar ini. Karena bisa saja di buku yang lain bentuknya ini bisa aja beda lempang rumusnya ini kan saya tadi buat X max kurang X minimum gitu. Jadi jangan bingung, pahami ini, hubungkan dengan gambar, maka kamu akan paham. Sama kok intinya kalau ada lagi bentuk soal yang lain. Jadi tidak selamanya X dengan C, R dengan F, C dengan R bisa. Yang penting nanti dia 2 termometer. Oke. Terima kasih.